Iya. Mohon izin Sama untuk buat dokumen screenshot. nanti difoto, di screenshot ya, Dek. Jangan lupa ya. Oke. Silahkan, Dek. Oke, sekedap kalau screenshot ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Rima Febrika sebagai moderator, Ibu Budi Harti selaku penguji, kemudian Ibu Dian sebagai mentor sekaligus kepala sekolah SD Negeri 1 Majasari. Perkenalkan, mohon izin saya ingin memaparkan laporan aktualisasi yang sudah saya susun. Mohon izin share screen, Ibu. Ya, Ibu, laporan aktualisasi yang saya susun yaitu berjudul Optimalisasi Minat Menghafal Surat Al-Fatihah dengan menggunakan video animasi pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Majasari, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, kemudian isu yang terpilih yaitu kurang optimalnya minat menghafal surat Al-Fatihah pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Majasari, pelajaran kedua materi yang pertama. Kemudian gagasan pemecahan isu yang penulis pilih yaitu optimalisasi minat menghafal surat Al-Fatihah dengan menggunakan video animasi pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Majasari, Kecamatan Pagetan, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian visi dari SD Negeri 1 Majasari sendiri yaitu membentuk peserta didik yang unggul dalam prestasi, terampil dalam inovatif, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa dalam lingkungan sekolah yang nyaman dan kekeluargaan. Nah, kemudian visinya yaitu melaksanakan pembelajaran yang efektif, bermutu dengan pendekatan PAIKEM. Kemudian mengembangkan dan membina semangat budaya mutu bagi seluruh warga sekolah. Mendorong semangat kepeloporan yang didukung fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku sesuai dengan agama yang diyakini dan nilai-nilai budi pekerti. Kemudian beberapa kegiatan yang penulis lakukan atau penulis laksanakan yaitu yang pertama adalah melakukan atau melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait dengan rancangan pelaksanaan, yaitu dilaksanakan pada tanggal 5-7 Agustus tahun 2021. Kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Agustus 2021, membuat video animasi untuk meningkatkan minat siswa dalam menghafal surat Al-Fatihah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Agustus. Membuat jadwal share video, waktu menghafalkan surat, dan waktu mengirimkan video hafalan siswa yang nantinya dikirim di grup WA, yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus tahun 2021. Membagikan video pembelajaran dengan cara mengupload ke YouTube, kemudian di-share link-kannya ke WhatsApp kelas 1. Kemudian yang keenam yaitu memotivasi orang tua siswa untuk lebih telaten lagi dan lebih bersabar dalam membimbing siswa menghafalkan surat Al-Fatihah serta dapat mempertahankan hafalannya. Jadi tidak hanya menghafalkan tapi mempertahankan hafalannya. Itu pelaksanaannya tanggal 20 sampai dengan 28 Agustus tahun 2021. Kemudian setelah menyaksikan video pembelajaran, kemudian mengirimkan video hafalan oleh siswa, didampingi oleh orang tua siswa tentunya, karena ini masih kelas 1, jadi
dikirimkan oleh orang tua siswa ke grup WhatsApp kelas 1. Pelaksanaannya yaitu tanggal 30 sampai 31 Agustus tahun 2021. Kemudian melaksanakan evaluasi dan memberikan reward kepada 3 siswa yang lebih awal mengirimkan video dengan video hafalan dengan tartil serta baik makhraj dan bacaan dan hukum bacaannya, yaitu pada tanggal 1 sampai 3 September tahun 2021. Maaf. Kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan aktualisasi, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 14 September tahun 2021. Kemudian dalam melaksanakan atau membuat rancangan pembelajaran, yaitu dampak terhadap aneka jika kegiatan akan dilaksanakan, yaitu dampaknya pada nilai akuntabilitas, dampak yang ditimbulkan apabila melaksanakan kegiatan penyusunan RPP dengan penuh tanggung jawab, maka akan menghasilkan suatu hasil pembelajaran yang berkualitas. Kemudian jika tidak dilakukan, efeknya itu pada sikap akuntabilitas, dampak yang ditimbulkan apabila tidak melaksanakan kegiatan penyusunan RPP dengan penuh tanggung jawab, maka tidak akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Kemudian pada nilai nasionalisme, dampak yang ditimbulkan apabila melaksanakan kegiatan RPP menerapkan sila keempat, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, maka akan tercapainya mufakat sehingga hasilnya lebih berkualitas. Kemudian dampak jika tidak dilaksanakan pada nilai nasionalisme, yaitu dampak yang ditimbulkan apabila tidak melaksanakan kegiatan penyusunan RPP menerangkan sila keempat, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, maka tidak akan tercapainya mufakat antara penulis dan kepala sekolah dan akan menyebabkan selisih paham dengan atasan. Itu kurang lebihnya apabila dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Kemudian ini adalah dokumentasi ketika penulis berkonsultasi dengan mentor, hasilnya ada dokumentasi dan juga rancangan pembelajaran. Kemudian yang kedua ini proses pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Power Director. Kemudian diupload ke YouTube, kemudian dibagikan ke WA Group kelas 1. Yang selanjutnya yaitu membagikan video pembelajaran dan menerima video hafalan dari siswa. Ya, ini buktinya saya sudah meng-share atau membagikan tugas kepada siswa dan orang tua siswa atau wali murid, kemudian siswa menerima video pembelajaran, kemudian membuat video pembelajaran, video hafalan, kemudian dikirimkan lagi di grup WhatsApp kelas 1. Kemudian ini hafalan surat Al-Fatihah sebelum menyimak video pembelajaran, kemudian hafalan yang sudah menyimak video pembelajaran. Berikut ini adalah videonya, ditampilkan atau tidak ya, Bu? Mungkin videonya akan ditampilkan di akhir, nanti saya lanjut terlebih dahulu. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, nilai siswa yang diperoleh dari 24 siswa, yaitu ada 14 siswa yang masih mendapat nilai masih di bawah KKM, yaitu 70. Penilaian dengan kriteria nilai maksimal tajwidnya 40, adabnya 10, kemudian dan tahfidnya itu 50. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan penulis sudah melakukan evaluasi, yaitu semua siswa alhamdulillah sudah mendapatkan nilai di atas rata-rata, di atas KKM dengan rata-rata 81. Kemudian ini dokumentasi ketika siswa mendapat reward atau hadiah saat pertama kali atau lebih awal dalam mengirimkan video hafalan. Sebenarnya ada 3 siswa, ini fotonya hanya 1. Kemudian ini video foto pas saya sedang melaksanakan atau menyusun laporan aktualisasi, kemudian dampak terhadap hambatan dan solusi. Hambatannya yaitu siswa dan wali murid dalam mengirimkan video
hasil hafalan yaitu mengalami kesulitan dalam dalam perihal gangguan sinyal, karena di sini adalah daerah pegunungan yang seringkali sering terjadi gangguan sinyal. Maka solusi yang penulis laksanakan yaitu membentuk 3 kelompok kecil, di mana 3 wali murid yang memiliki akses WiFi bersedia membantu mengirimkan video hasil hafalan dari siswa. Jadi penulis membentuk 3 kelompok yang di situ ada wali murid yang memiliki akses Wi-Fi atau Wi-Fi, kemudian membantu siswa lain yang mengalami kendala dalam mengirimkan hafalan surat Al-Fatihah. Kemudian hambatan yang kedua, penulis mengalami kesulitan dalam menentukan format RPP dalam pembelajaran daring. Karena ini RPP-nya berarti harus formatnya format daring. Kemudian penulis melaksanakan konsultasi dengan mentor, yaitu terciptanya RPP atau format RPP yang tepat, yaitu format RPP pada saat pembelajaran daring seperti itu. Kemudian testimoni perubahan dampak aktualisasi pada siswa, yaitu siswa dapat dengan lancar membaca doa surat Al-Fatihah yang dilafalkan pada saat proses pembelajaran dimulai atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, waktu itu pas penulis melaksanakan aktualisasi belum ada pertemuan tatap muka, tapi setelah dilihat hasilnya sekarang sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dan melaksanaan doa pada saat pagi hari. Siswa alhamdulillah sudah hafal surat Al-Fatihahnya, jadi tidak terbata-bata seperti itu. Kemudian kesimpulan, dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana nilai-nilai dasar ASN serta dapat meningkatkan minat belajar dalam hal menghafal tentunya. Siswa pada saat pembelajaran jarak jauh terbukti dengan terkirimnya hasil hafalan surat Al-Fatihah dari seluruh siswa kelas 1 SD Negeri 1 Majasari. Kemudian sarannya yaitu perlu motivasi kepada guru yang lain agar dapat melaksanakan inovasi pembelajaran sehingga minat siswa dalam belajar khususnya di masa pandemi ini dapat meningkat. Kemudian tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya tetap melaksanakan pembelajaran yang inovatif sehingga apabila ada siswa yang tidak maksimal mengikuti pembelajaran jarak jauh dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Ya, itu dia Ibu pemaparan aktualisasi dari saya. Ya, terima kasih kami sampaikan pada Dek Budi Wahyudianto yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Mentor, Ibu Dian Yogyarti SPD SD untuk menyampaikan dukungan atas laporan aktualisasi dari Dek Budi Wahyu. Waktu kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami ucapkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi limpahan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang ini saya masih bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu penguji dan Ibu moderator walaupun melalui media sosial media Zoom ini. Untuk kegiatan anak saya, untuk Bapak Budi Wahyuwanto, untuk kegiatan aktualisasinya alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak kurang halangan suatu apapun, dan saya sangat bersyukur dengan adanya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Budi Wahyuwanto itu, bahwa untuk kegiatan pembelajaran melalui video animasi yang disampaikan oleh Bapak Budi Wahyuwanto itu sangat baik dan sangat menarik, karena itu merupakan hal yang baru bagi peserta didik yang ada di sini, khususnya di SD Negeri 1 Majasari.
Jadi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Budi Wahyuwanto di SD Negeri 1 Majasari itu sangat baik karena merupakan sesuatu yang baru. Terus terang untuk SD Negeri 1 Majasari itu merupakan sesuatu yang baru. Adanya video animasi yang dilaksanakan atau disampaikan kepada oleh Bapak Budi Wahyuwanto itu menimbulkan suatu sebagai motivasi juga bagi guru-guru yang lain, sehingga untuk guru-guru yang lain itu bisa meniru dan mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Budi Wahyuwanto. Intinya untuk kami sangat berterima kasih dan sangat senang dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Budi Wahyuwanto di SD Negeri 1 Majasari. Mungkin itu yang bisa saya katakan, yang jelas dari mentor sangat mendukung kegiatan ini dan sangat mengharapkan agar kegiatan yang dilakukan model pembelajaran melalui video animasi itu bisa dilaksanakan dan diteruskan, diaktualisasikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Mentor, Ibu Dian Yudiarti SPD SD yang telah menyampaikan dukungan atas laporan aktualisasi dari Budi Wahyudianto. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Penguji, Ibu Budi Harti SE MSI untuk memberikan saran atas masukan atas laporan aktualisasi dari Budi Wahyudianto. Waktu kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Lanjar untuk waktunya. Yang kami hormati Ibu Mentor, terima kasih untuk kehadirannya. Yang kami hormati Bu Lanjar dan yang kami banggakan Mas Budi yang pada kesempatan siang hari ini telah mempresentasikan untuk aktualisasinya. Pertama kami ucapkan ya Mas Budi ya, sudah mengaktualisasikan selama 1 bulan sesuai dengan targetnya gitu ya, di mana mengambil judul untuk mengoptimalisasi minat menghafal surat Al-Fatihah dengan menggunakan video animasi untuk kelas 1 SD. Dan tadi Mas Budi telah sampaikan untuk hasilnya gitu ya, bagaimana peserta telah belajar menggunakan video animasi tersebut, dan kami lihat juga dari bukti-buktinya terdapat hal-hal yang meningkat gitu ya, sehingga akan lebih optimal anak didik dalam menghafal ataupun menggunakan video animasi ini. Untuk itu dari laporan semuanya dan juga bukti-bukti fisik yang telah dijanjikan ke kami pada saat rancangan kemarin telah diselesaikan semua 100% dan dibuktikan juga dengan bukti-buktinya juga. Sehingga kami di sini selaku penguji mengucapkan selamat karena untuk laporan aktualisasi Mas Budi kami nyatakan kami terima. Untuk itu selamat Mas Budi ya. Selanjutnya Mas, dari kesekian yang dibuat ataupun yang diaktualisasikan Mas Budi pada saat ini, itu telah tahu bahwa yang mendasari semua dari nilai-nilai dari agenda-agenda itu semua adalah nilai-nilai agenda kedua dan ketiga khususnya ya, tidak lepas dari nilai-nilai aneka yang selalu didengung-dengungkan kita untuk mendasari kegiatan ini semua. Nah, dari semua itu yang Mas Budi lakukan, yang Mas Budi laksanakan di dalam setiap tahapan kegiatan itu, sekiranya seberapa besar sih manfaatnya bagi diri Mas Budi sendiri, bagi stakeholder dan juga bagi pimpinan tentunya. Itu yang pertama, dan seberapa jauh juga kontribusinya terhadap visi misi serta tujuan organisasi. Saya kira itu saja, monggo untuk diklarifikasi. Oke, Bu Budi Harti, saya akan memberi tanggapan bahwasanya manfaat untuk siswa setelah saya melakukan
aktualisasi ini tentunya siswa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ya, tentunya tadi terlihat dari nilai siswa yang belum banyak atau beberapa siswa belum mencapai nilai KKM setelah dilakukan aktualisasi ini, kemudian nilai siswa menjadi meningkat, bisa tercapai nilai KKM-nya seperti itu. Kemudian untuk diri saya pribadi sebagai penulis atau pelaksana aktualisasi, tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat penulis dapatkan, tentunya dari belum mengetahui apa itu nilai aneka, kemudian penulis jadi mengetahui beberapa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh ASN dan kemudian dapat mempraktekannya benar-benar di lapangan atau di unit kerja saya seperti itu. Kemudian untuk stakeholder tentunya visi dan misi sekolahan dapat tercapai seperti itu. Usahanya atau harapan saya dengan saya melakukan aktualisasi ini, misi ataupun visi dari sekolah itu dapat benar-benar tercapai dan semoga senantiasa nantinya aktualisasi ini atau pembuatan video seperti yang saya sudah laksanakan itu dapat berlanjut nantinya dalam materi-materi lain seperti dalam materi pelaksanaan sholat, pelaksanaan wudhu, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Budi Harti. Terima kasih untuk klarifikasinya, sudah cukup bagus. Intinya Mas Budi sudah tahu semua tentang pemaknaan nilai-nilai itu yang utama. Sukses dan tetap semangat. Waktu kami kembalikan kepada Bu Lanjar, dipersilakan. Ya, terima kasih kami ucapkan pada Ibu penguji, Bu Budi Harti, SEMSI, dan terima kasih juga kami sampaikan pada Ibu mentor, Ibu Dian Jogiarti, SPD SD, yang telah mendampingi Budi Wahyudianto dalam seminar laporan aktualisasi di hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan pada Budi Wahyudianto yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya mohon izin Bu Mentor, bila masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, kami persilahkan untuk live. Dek Putih. Tadi untuk foto sudah ya, Dek ya? Sampun nggih. Nggih, udah lengkap, nggih? Insyaallah sampun. Ya, nggih, terima kasih, Dek.